Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 akan menjelaskan chapter 13 mengenai expenditure cycle atau siklus pengeluaran. Sebelumnya perkenalkan, saya Erina Dwi Kuntari, NIM 083, lalu ada teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf Mahendra dengan NIM 15181061308. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Andriliana Pribadi dengan NIM 1518110613085. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risma Amelia Rahmawati, NIM 1518106130886. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bunga Ayu Akhirya Putri, NIM 15181613087. Baiklah, kali ini kita akan membahas chapter 13 yaitu tentang expenditure cycle. Sebelumnya, perkenalkan saya Erina NIM 083 akan menjelaskan mengenai pendahuluan serta sistem informasi siklus pengeluaran. Jadi, sebelum membahas lebih detail mengenai siklus pengeluaran, kita akan membahas dulu pengertian dari siklus pengeluaran atau expenditure cycle. Expenditure cycle adalah serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan informasi terkait yang terus-menerus berhubungan dengan pembelian serta pembayaran barang dan jasa. Jadi singkatnya ini, siklus pengeluaran itu merupakan serangkaian aktivitas perusahaan yang kaitannya dengan pembelian serta pembayaran barang dan jasa. Kita bisa ambil contoh sederhananya adalah dalam departemen produksi, mereka membutuhkan barang atau jasa untuk produksi mereka. Jadi, mereka itu membutuhkan siklus pengeluaran yaitu pembelian barang dan jasa serta nanti ada pembayaran barang dan jasa tersebut. Lebih detailnya dalam diagram konteks dari siklus pengeluaran. Di sana terdapat suatu proses yaitu expenditure cycle ini, dia berhubungan langsung dengan pihak eksternal yaitu vendor. Sebelum dia melakukan purchase order kepada vendor, expenditure cycle ini menerima informasi mengenai kebutuhan barang dan jasa di berbagai departemen atau siklus. Jadi, contohnya di revenue cycle, kemudian ada inventory control, kemudian production cycle, dan departemen-departemen lain ini mereka mengirimkan suatu informasi kebutuhan barang. Nah, informasi tersebut diberikan kepada expenditure cycle. Kemudian, expenditure cycle ini akan melakukan purchase order kepada vendor. Setelah itu, vendor akan mengirimkan invoice kepada expenditure cycle. Setelah terjadi persetujuan, maka expenditure cycle akan melakukan pembayaran kepada vendor. Kemudian, vendor akan mengirimkan barang dan jasa yang dibutuhkan tadi. Setelah barang dan jasa tersebut diterima dari vendor, kemudian expenditure cycle akan memberikan informasi lagi atau mengembalikan informasi kepada departemen-departemen serta siklus yang sebelumnya telah membutuhkan barang dan jasa. Selain dari departemen serta siklus yang membutuhkan barang dan jasa, ada satu bagian lagi yaitu general ledger dan reporting system. Dia membutuhkan data pembelian serta data pembayaran dari expenditure cycle yang berguna untuk pembuatan laporan keuangan. Kembali lagi ke atas yaitu tujuan utama. Lalu apa sih tujuan utama dari siklus pengeluaran ini? Tujuan utama dari siklus pengeluaran adalah untuk meminimalkan total biaya perolehan dan pemeliharaan persediaan, perlengkapan, dan berbagai layanan yang diperlukan perusahaan untuk berfungsi. Nah, untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, maka suatu manajemen memerlukan atau melakukan beberapa aktivitas yang bisa kita lihat. Ada 4 aktivitas siklus pengeluaran dasar sebuah perusahaan. Ada juga di dalam
diagram arus data tingkat 0 dari siklus pengeluaran. Kita lihat di sana terdapat 4 proses, yaitu yang pertama adalah ordering, yaitu memesan bahan baku, perlengkapan, dan jasa. Kemudian ada receiving, yaitu menerima bahan baku, perlengkapan, dan jasa. Kemudian menyetujui faktur pemasok, dan yang terakhir adalah pengeluaran kas. Nah, aktivitas-aktivitas dalam siklus pengeluaran tersebut merupakan cerminan dari aktivitas-aktivitas dasar yang dijalankan dalam siklus pendapatan. Jadi, dari siklus pengeluaran pembelian atau pembeli dan aktivitas siklus pendapatan penjual itu mereka berkaitan erat untuk mendesain sistem informasi akuntansi kedua belah pihak. Tapi, meskipun mereka berkaitan erat, mereka memiliki aktivitas yang berbeda. Kita bisa lihat perbandingan antara siklus pendapatan dan siklus pengeluaran. Di sana aktivitas pertama yaitu dalam pendapatan entry pesanan penjualan. Kemudian pada siklus pengeluaran dia melakukan pemesanan bahan baku. Kemudian aktivitas kedua yang siklus pendapatan mereka melakukan pengiriman, yaitu mengantar barang dagangan. Kemudian aktivitas siklus pengeluaran dia penerimaan, yaitu menerima barang atau jasa dari pemasok. Kemudian aktivitas ketiga yaitu dalam siklus pendapatan ada penagihan. Dia melakukan pengiriman faktur ke pelanggan, sedangkan di siklus pengeluaran dia memproses faktur, yaitu meninjau dan menyetujui faktur dari pemasok. Kemudian aktivitas yang terakhir, di siklus pendapatan ada penerimaan kas dan di siklus pengeluaran ada pengeluaran kas. Baiklah, lanjut ke ancaman dan pengendalian. Jadi, sistem informasi siklus pengeluaran ini juga memiliki beberapa ancaman. Kita bisa lihat ancaman yang pertama adalah master data yang tidak valid atau tidak akurat. Kemudian yang kedua adalah pengungkapan informasi sensitif secara tidak sah. Kemudian yang ketiga adalah hilang atau rusaknya master data. Dari ketiga ancaman ini ada kontrolnya. Dari ancaman yang pertama, master data yang tidak valid atau tidak akurat bisa kita kontrol dengan menggunakan data processing intermediary control. Kemudian ada pembatasan akses ke master data. Kemudian ada mengatur sistem agar hanya karyawan yang berwenang dan dapat mengubah master data. Kemudian membuat laporan secara berkala tentang segala perubahan di master data dan meninjaunya kembali. Kemudian dari ancaman kedua, kita dapat kontrol dengan sistem menggunakan kontrol akses yang kuat agar dapat membatasi orang-orang yang dapat mengakses informasi, kemudian mengatur sistem agar membatasi akses karyawan untuk menggunakan kemampuan kapabilitas sistem pada field atau tabel yang spesifik. Kemudian, data yang sensitif harus dienkripsi untuk mencegah karyawan IT yang tidak punya akses ke ERP sistem menggunakan utilitas sistem operasi untuk melihat informasi yang sensitif. Kemudian dari ancaman yang ketiga, kita dapat kontrol dengan menggunakan disaster recovery procedure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf Mahendra. Saya akan melanjutkan materi dari Erina, yaitu yang selanjutnya metode pengawasan inventory. Ada 3. Yang pertama economic order quantity, yang kedua just in time inventory, yang ketiga material requirement planning. Economic ordering quantity atau yang biasa disingkat EOQ tujuannya adalah menjaga ketersediaan stok barang agar produksi dapat tetap berjalan. EOQ mengukur sebuah order yang optimal dengan memperkecil penjumlahan biaya-biaya. Yang pertama ordering cost, yang kedua carrying cost, lalu yang ketiga stock out cost. Reorder point merupakan titik di mana stok inventory harus sudah diorder kembali. Yang kedua material requirement planning. MRP mencoba mengurangi tingkat persediaan dengan cara mengoptimalkan prediksi, mengatur jadwal produksi, serta membeli berdasarkan prediksi yang telah dibuat. Lalu yang ketiga just in time. Sistem
Just-in-time adalah sistem yang mencoba meminimalkan atau menghilangkan stok inventory. Inventory dibeli atau diproduksi ketika ada pesanan, pengiriman parts, material, serta persediaan dikirim langsung ke tempat produksi. Pabrik yang menggunakan sistem just-in-time memiliki banyak docking. Persamaan dan perbedaan MRP dan just-in-time: yang pertama, jadwal produksi dan akumulasi inventory. MRP menjadwalkan produksi untuk memenuhi estimasi penjualan serta menyetok finished good inventory. Sedangkan JIT memproduksi barang ketika ada pesanan. JIT meniadakan finished goods inventory karena barang tersebut terjual sebelum dibuat. Lalu yang kedua, sifat produknya. MRP cocok untuk produk dengan pasar yang dapat diprediksi. Sedangkan just-in-time sistem cocok untuk produk yang memiliki siklus yang pendek. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Siska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Andriana Pribadi. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai persamaan dan perbedaan antara MRP dan JIT yang sebelumnya telah dijelaskan oleh Yusuf Mahendra. Persamaan dan perbedaan MRP dan JIT yang saya jelaskan ini adalah dari segi cost dan efisiensi. Dari segi cost dan efisiensi, antara MRP dan JIT itu memiliki kesamaan, yaitu keduanya dapat meminimalkan biaya serta meningkatkan efisiensi daripada metode EOG. Selanjutnya, dalam memesan bahan baku dan perlengkapan serta jasa, dalam kebutuhan itu tadi sering menghasilkan purchase requisition dan juga data detail dari supplier. Dan item yang dibeli dapat diambil dari inventory master files. Nah, purchase requisition itu dokumen kertas atau dokumen elektronik yang berisi siapa yang memesan barang, kemana barang tersebut harus dikirim, kapan barang tersebut dibutuhkan, item numbers, deskripsi, kuantitas, dan harga barang, supplier yang disarankan, serta nomor departemen dan nomor akun yang digunakan. Lalu dalam setiap proses itu pasti ada ancaman dan pengendalian. Nah, ancaman dan pengendalian dalam proses memesan bahan baku, perlengkapan, dan jasa, ancamannya itu ada dua. Yang pertama adalah tidak akuratnya pencatatan inventory, dan yang kedua adalah pembelian barang yang tidak diperlukan. Dalam mengatasi dua ancaman itu, diperlukan pengendalian. Nah, pengendaliannya itu di sini dijelaskan ada 4. Yang pertama, pemberian barcode, pemberian RFID, lalu tinjauan dan persetujuan permintaan pembelian, dan yang terakhir adalah fungsi pembelian tersentralisasi. Nah, untuk pemberian barcode dan pemberian RFID ini sebenarnya sama. Cuman bedanya saja di RFID itu tidak membutuhkan manusia dalam meluruskan barcode-nya dengan scannernya. Lalu untuk fungsi pembelian tersentralisasi, ini maksudnya fungsi pembeliannya itu dipusatkan pada satu fungsi saja, di mana fungsi pembelian yang utama itu menampung atau mengelola semua permintaan pembelian dari departemen-departemen yang lainnya. Materi selanjutnya adalah memilih pemasok. Nah, dalam memilih pemasok ini ada pertimbangan-pertimbangan yang diperlukan. Di antaranya adalah pertimbangan mengenai harga, lalu pertimbangan mengenai kualitas barang, dan yang terakhir adalah pertimbangan mengenai ketetapan dalam mengirim barang. Nah, setelah memilih supplier atau supplier dipilih, data supplier itu akan langsung disimpan dalam master file untuk menghindari proses pembelian supplier 2 kali. Jadi jika kita sudah mendapatkan supplier, data itu akan langsung disimpan dalam master file agar kita itu tidak perlu mencari supplier lagi. Jadi tidak ada pembelian supplier 2 kali sehingga tidak ada supplier ganda. Nah, lalu dalam proses memilih supplier dan dalam pembelian itu pasti ada biaya-biaya besar.
bisa mengeluarkan biaya yang besar. Nah, pemicu biaya besar dalam proses pembelian itu adalah jumlah pesanan pembelian yang diproses. Nah, oleh karena itu di sini ada beberapa teknik untuk mengurangi biaya pembelian. Yang pertama adalah penggunaan EDI. EDI itu adalah salah satu cara untuk meningkatkan proses pembelian. Nah, di mana EDI ini dapat menghemat biaya untuk upah print maupun mailing paper dokumen. Karena dalam penggunaan EDI ini sudah menggunakan elektronik ya, jadi tidak perlu untuk mencetak kertas lalu dikirim, lalu menunggu balasan kiriman lagi, surat-surat seperti itu. Nah, itu bisa membuat biaya itu menjadi besar karena harus ngeprint, harus mengirim surat, biaya kirim, lalu biaya biaya kirim dan biaya print-printan seperti itu. Lalu yang kedua ada program Vendor Manage Inventory atau FMI, yang artinya persediaan vendor yang dikelola. Yang dimana program ini otomatis yang akan memberitahu saat inventory mendekati titik habis yang ditentukan atau titik batas minimum stok inventory, sehingga kehabisan stok inventory itu tidak akan terjadi. Yang ketiga adalah pelelangan terbalik atau reverse auction, dengan para pemasok bersaing untuk memenuhi permintaan pada harga terendah. Nah, ini itu merupakan di mana para pemasok bersaing dengan satu sama lain untuk memenuhi permintaan kita pada harga terendah. Nah, meskipun pelelangan terbalik dapat menghasilkan penghematan biaya yang signifikan karena fokus utamanya itu adalah pada harga. Namun, pelelangan ini lebih cocok untuk membeli barang komoditas dibanding komponen penting yang berkualitas. Keandalan vendor dan kinerja pengirimannya sangat penting. Dan yang terakhir adalah audit pre-award, yaitu auditor internal mengunjungi tiap pemasok yang telah membuat potongan final untuk memverifikasi ketepatan tawaran. Nah, ini itu biasanya audit pre-award biasanya itu digunakan untuk pembelian besar yang melibatkan tawaran formal oleh pemasok. Nah, di sini itu audit internal itu mengunjungi tiap-tiap pemasok, lalu dia itu mengidentifikasi kesalahan matematis sederhana dalam formula pemberian harga yang rumit dan diskrepansi lain ketika dikoreksi yang dapat memberikan penghematan yang cukup. Nah, lalu dalam memilih pemasok itu pasti ada ancaman dan pengendaliannya juga. Nah, di sini ancaman dalam memilih pemasok itu ada 5. Yang pertama, membeli pada harga yang melambung. Yang kedua, membeli barang berkualitas inferior atau berkualitas rendah. Lalu pemasok yang tidak dapat diandalkan. Lalu membeli dari pemasok yang tidak diotorisasi. Dan yang terakhir adalah terjadinya penyuapan. Nah, dalam kelima ancaman itu, masing-masing pasti memiliki pengendalian yang bisa mencegah ancaman itu terjadi. Yang pertama, meminta daftar harga dan penawaran yang kompetitif serta membuat anggaran. Di mana membuat anggaran ini dapat mencegah bagian fungsi pembelian untuk membeli hal-hal yang tidak diinginkan. Hal-hal yang tidak terlalu penting itu tidak usah dibeli. Lalu yang kedua, membeli dari pemasok yang telah disetujui pelacakan dan pemantauan kualitas produk dengan pemasok. Itu agar produk yang dibeli itu bisa mendapatkan produk yang berkualitas atau berkualitasnya itu bagus. Lalu yang ketiga, meminta pemasok untuk memiliki sertifikat kualitas, misal ISO 9000. Lalu yang keempat, mengurus sebuah daftar pemasok yang diotorisasi dan pengendalian EDI secara spesifik. Dan yang terakhir, untuk mencegah penyuapan itu, melarang penerimaan hadiah dari pemasok. Lalu adanya rotasi pekerjaan dan liburan wajib, serta adanya audit pemasok. Nah, itu tadi materi yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bunga Ayu Akhirya Putri. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu aktivitas penerimaan. Aktivitas penerimaan merupakan aktivitas kedua dalam siklus pengeluaran. Prosesnya yaitu ketika pengiriman tiba,
petugas penerimaan akan membandingkan nomor pesanan pembelian pada slip pengepakan pemasok dengan pesanan pembelian untuk memverifikasi barang yang dipesan. Lalu, petugas penerimaan menghitung kuantitas barang yang diterima. Selain itu, sebelum melakukan rute persediaan ke gudang, petugas penerimaan juga memeriksa setiap barang yang diterima, apakah barang tersebut mengalami kerusakan atau tidak. Ada 2 dokumen yang digunakan dalam proses ini, yaitu laporan penerimaan dan memo debit. Dalam aktivitas ini terdapat ancaman beserta pengendaliannya. Ancaman yang pertama yaitu penerimaan akibat salah kirim. Yang kedua, kesalahan dalam menghitung barang yang diterima. Yang ketiga, pembelian jasa yang tidak seharusnya. Dan yang keempat, pencurian persediaan. Nah, untuk pengendaliannya juga ada 4. Yang pertama, menginstruksikan Departemen Penerimaan untuk menerima hanya pengiriman yang ada dalam pesanan pembelian yang disetujui. Yang kedua, perusahaan perlu mendesain sistem pemrosesan permintaan dan penggunaan kode barang dan label RFID. Yang ketiga, menahan penyelia yang sesuai agar bertanggung jawab atas semua biaya yang dikeluarkan. Dan yang terakhir, persediaan harus disimpan di tempat yang aman dengan akses terbatas dan pemisahan tugas yang tepat. Selanjutnya, aktivitas ketiga dalam siklus pengeluaran adalah menyetujui faktur pemasok. Prosesnya yaitu, ketika faktur pemasok diterima, Departemen Bagian Utang bertanggung jawab untuk mencocokkan faktur pemasok yang diterima dengan pesanan pembelian dan laporan penerimaan. Faktur pemasok, pesanan pembelian, dan laporan penerimaan merupakan seperangkat dokumen yang dinamakan paket voucher. Ada 2 cara untuk memproses faktur pemasok, yaitu yang pertama non-voucher system dan yang kedua voucher system. Untuk non-voucher system, invoice yang disetujui dicatat ke file akun hutang individual suppliers dan disimpan dalam open invoice file. Lalu, saat cek pembayaran dibuat, paket voucher dikeluarkan dari open invoice file dan diberi tanda lunas, lalu disimpan dalam paid invoice file. Untuk voucher system, dokumen tambahan voucher disbursement dibuat saat supplier invoice disetujui. Nah, voucher disbursement ini mengidentifikasi data suppliers, invoice outstanding, jumlah diterima, termin pembayaran, serta diskon. Keunggulan dari sistem ini yaitu mengurangi jumlah cek yang dibuat, memudahkan tracing account payable, serta membantu mengoptimalkan insentif yang dapat diperoleh. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Risma Amelia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risma Amelia Rahmawati akan melanjutkan pembahasan dari Bunga Ayu. Selanjutnya yaitu efisiensi pemrosesan. Di sini dibagi menjadi 2 proses, yaitu penggunaan sistem EDI dan menghilangkan penggunaan invoice. Yang pertama, penggunaan sistem EDI. Efisiensi pemrosesan dapat ditingkatkan dengan mensyaratkan kepada pemasok untuk menyerahkan faktur secara elektronik. Dengan EDI dan sistem secara otomatis mencocokkan faktur-faktur tersebut dengan pesanan pembelian dan laporan penerimaan yang sesuai. Hanya faktur pemasok yang gagal dalam proses pencocokan ini yang perlu diproses secara manual. Berikutnya adalah menghilangkan penggunaan invoice. Pendekatan tanpa faktur ini disebut sebagai Evaluated Receipt Settlement atau ERS. ERS menggantikan proses pencocokan 3 cara tradisional, yaitu faktur pemasok, laporan penerimaan, dan pesanan pembelian dengan sebuah pencocokan 2 cara atas pesanan pembelian dan laporan penerimaan. Berikutnya adalah ancaman dan pengendalian. Di sini ada 2 ancaman. Yang pertama, ancaman pertama adalah kesalahan dalam faktur pemasok. Kesalahan dalam faktur pemasok seperti ketidaksesuaian antara harga yang dicantumkan dan harga aktual yang dibebankan atau salah hitung dari total jumlah jatuh tempo.
Akibatnya, ketepatan matematis dari faktur pemasok harus diverifikasi dan harga serta kuantitas yang dicantumkan di sana dibandingkan dengan yang diindikasikan pada pesanan pembelian dan laporan penerimaan. Yang kedua, kesalahan dalam mencatat dan memposting pembayaran pemasok. Kesalahan dalam mencatat dan posting pembayaran ke pemasok menghasilkan kesalahan tambahan dalam laporan keuangan dan kinerja. Pada akhirnya, yang dapat berkontribusi pada pembuatan keputusan yang buruk. Selanjutnya adalah pengeluaran kas. Prosesnya, kasir adalah orang yang melapor ke bendahara dan bertanggung jawab untuk membayar ke pemasok. Hal ini adanya pemisahan tugas penyimpanan yang dijalankan kasir dari fungsi otorisasi dan pencatatan yang dijalankan oleh masing-masing departemen pembelian dan utang. Pembayaran dibuat ketika bagian utang mengirimkan voucher kepada kasir, meskipun banyak pembayaran dibuat dengan cek, penggunaan EFT, dan VEDI semakin meningkat. Lalu ancaman dan pengendalian. Ancaman. Yang pertama, gagal mendapatkan diskon untuk pembayaran lebih awal. Kegagalan untuk memanfaatkan diskon pembelian bagi pembayaran yang tepat waktu dapat menjadi mahal. Sebagai contoh, diskon sebesar 1% untuk membayar dalam 10 hari bukannya 30 hari mempresentasikan penghematan sebesar 18% setiap tahunnya. Yang kedua, tidak menerima pesanan yang dibeli. Ancaman lainnya yaitu membayar untuk barang yang tidak diterima. Yang ketiga, duplikasi pembayaran. Pembayaran duplikat dapat terjadi untuk berbagai alasan. Ini mungkin menjadi faktur duplikat yang dikirimkan setelah cek perusahaan telah ada di surat, atau ini mungkin telah terpisah dari dokumen lain dalam paket voucher. Yang keempat, pencurian kas. Kemungkinan besar ancaman serius yang dikaitkan dengan fungsi pengeluaran kas adalah pencurian atau penyalahgunaan dana, dikarenakan kas adalah aset yang mudah dicuri. Aset ke kas, cek kosong, dan mesin penandatanganan cek harus dibatasi. Cek harus dinomori secara urut dan secara periodik dihitung oleh kasir. Yang kelima, perubahan cek. Yang keenam, masalah arus kas. Dan pengendalian. Yang pertama, melunasi invoice sebelum lewat tanggal diskon dan cash flow budget. Yang kedua, mengharuskan semua invoice supplier cocok dengan supporting dokumen yang berkaitan dengan penerimaan dan inventory control dan mengharuskan tanda terima untuk travel expense. Yang ketiga, mengharuskan adanya voucher package yang lengkap untuk setiap pembayaran. Yang keempat, keamanan fisik untuk cek kosong dan mesin penandatanganan cek dan akuntansi periodik untuk semua cek yang berurutan oleh kasir. Yang kelima, mesin proteksi cek dan gunakan tinta dan kertasnya khusus. Dan yang terakhir, cash flow budget. Demikian presentasi dari kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.